Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Bang Uyi dalam Uyi Punik. Semoga temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Stay at home. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial project sederhana bagaimana cara melukis motif batu pada dinding fondasi tembok rumah kita. Sampel yang akan saya jadikan contoh ini adalah dinding daripada samping depan rumah saya. Panjangnya kurang lebih 3,5 meter sampai 4 meter. Oke, kita mulai saja. Bahan-bahan yang disiapkan yakni spidol, ballpoint, pensil atau penghapus bila ada. Kemudian peralatan cat seperti biasa, kaleng cat, beberapa warna, kemudian kuas dan minyak tanah ataupun thinner. Nanti warna catnya akan kita sesuaikan. Oke, kita langsung saja pada menggambar motif batu. Langkah pertama sederhana saja teman-teman. Kita perkirakan panjangnya areal daripada dinding dan tingginya. Sesuaikan dengan ukuran motif batu. Kalau motif batu yang kita inginkan besar, maka dindingnya juga, lebarnya juga harus besar. Nah, saya sesuaikan dengan ukuran, saya pilih motif batu yang ukuran sedang karena dindingnya kecil. Ya, kita gambar terlebih dahulu batu. Ya, saya ambil batu yang ukuran sedang ya. Nah, silakan dengan menggambar bebas ya, teman-teman. Ya, ini seperti ini. Nah, batu ini ukuran sedang. Mungkin belum kelihatan ya di kamera. Oke, setelah itu saya kasih dengan spidol. Tidak perlu terlalu jelas dengan spidol besar karena kita cukup memberi ruang pada gambar, cukup memberi tanda saja karena kita akan mengecatnya ya. Ya, jadi ukuran ini yang akan kita arsir ya, jadinya seperti ini ya, hasil sketsa daripada batu. Oke ya, nanti dia akan jadi seperti ini ya. Semuanya sudah disketsa dengan menggunakan spidol. Kemudian kita mulai pencampuran cat warnanya. Saya sudah menyiapkan beberapa kaleng cat dan khususnya beberapa kuas dan tempat untuk pencampur cat ya, karena dia membutuhkan beberapa jenis cat, beberapa macam cat, jadi harus butuh beberapa tempat pencampur cat. Demikian pula kuas yang harus beda-beda warnanya dan persiapan untuk pencampur yang lain. Jadi saya akan melukis secara random. Oke, menentukan komposisi warna ya, ini penting teman-teman. Oke, lanjut dengan warna-warna apa saja yang akan saya cat dan saya sesuaikan dengan keadaan dinding. Nah, sekarang kita lihat ketersediaan warna dulu ya. Saya punya warna 5 yang akan saya taruh di bagian batu, sedangkan satu warna sebagai warna netralnya. 5 warna ini terdiri atas warna biru, kuning, merah, hijau, abu-abu. Sedangkan satu warna ini adalah warna putih yang akan kita taruh di celah-celah batu. Nah, daripada saya menaruh di bagian ini masing-masing dengan warna-warna tersebut sekaligus, lebih baik saya mencampur satu warna dulu untuk saya letakkan di komposisi warna pada batu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Kalau saya punya 5 warna dengan satu warna netral, maka saya harus mengisi celah warna abu-abu ini dari kelima warna ini dengan celah 5 batu, selisih 5 batu, sehingga warna-warna lain, kuning dan sebagainya yang sudah saya sediakan itu komposisinya pas. Kalau saya sembarangan mengisi warna tersebut dengan warna abu-abu misalnya di satu batu, kemudian abu-abu di sini, abu-abu di sini, maka akan komposisi daripada penempatan warna pada batu itu tidak bagus.
ya, sehingga saya harus mengisi celah. Kalau saya isi warna itu abu-abu, maka saya hitung batu itu 1, 2, 3, 4, 5, maka warna yang keenam saya harus isi warna abu-abu. 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam saya harus isi abu-abu. Itu seperti itu teman-teman, sehingga saya hanya perlu mencampur satu warna dulu, sehingga warna lain tidak perlu saya campurkan karena takut akan mengering ya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, contohnya seperti itu teman-teman. Jadi selang 5 batu ya. 1, 2, 3, 4, 5 batu baru abu-abu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 baru abu-abu ya. Ke sana terusnya. Ya, kemudian campurkan warna yang kedua. Ya, kemudian aplikasikan ke bagian yang kedua. Masih pengecatan dasar ya, nanti kita rapikan. Ya, hasil sementaranya seperti ini teman-teman ya. Kita lihat ada beberapa warna merah selingi dengan merah, biru, jadi berselang-selang ya. Nah hasilnya sementara seperti ini. Jadi belum saya rapikan pinggirnya, saya beri warna dulu sesuai dengan proporsinya. Masih ada yang lebar, belum saya rapikan sepenuhnya. Seperti itu ya. Kemudian nanti di celah-celah bagian ini nanti saya akan beri dengan warna putih. Oke, nah kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, selanjutnya kita siapkan cat warna hitam, kemudian dengan kuas kecil ya, kemudian pencap pengencer. Nah, nanti kita akan aplikasikan di bagian ini. Bisa mengganti warna putih yang ada di tengah ini dengan warna hitam untuk mengisi celah-celahnya ya. Aplikasikan setiap ini dengan warna hitam menggunakan kuas kecil ini ya. Kita lihat bersama ya, dia akan seperti ini. Saya kasih contoh satu. Lebar ya. Usahakan jangan sampai melebar. Nanti kalau yang melebar kita langsung perbaiki ya, seperti ini ya. Nanti dibuat di seluruh permukaan batu ya. Ya, tambahkan warna hitam di bagian celah-celahnya. Jadi akan jadi seperti ini.
Ya, hasilnya akan jadi seperti ini. Saya ganti warna putih ini dengan warna hitam. Kemudian sebenarnya kita bisa menambah aksesoris di bagian pinggir batu agar supaya dia kelihatan seperti 3 dimensi, tapi nanti akan kita kerjakan di tahap selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nah, hasilnya ini akan jadi seperti ini. Ya, silakan teman-teman bisa melukis di temboknya masing-masing. Ya, ini adalah aksesoris yang akan sudah kita lukis di bagian bawah tembok. Silakan teman-teman bisa melukis mural 3D batu juga bisa dengan warna abu-abu, bintik-bintik seperti batu, atau juga bisa melukis dengan pola